Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Sehat? Sehat, Pak. Sehat, Sehat, Alhamdulillah. Pak. Masih semangat? Semangat, Pak. Semangat, Pak. Masih, Pak, tapi belum sarapan, Pak. Belum sarapan. Nah, besok-besok diharapkan sebelum kita belajar, kita sarapan dulu. Agar fokus kita tidak terganggu karena perut kita masih kosong. Baik, Ya, anak-anak Pak. Bapak semuanya, silakan duduk tempat masing-masing. Perhatikan mejanya. Kalau ada sampah, tolong diambil. Di dalam laci, kalau ada sampah, nah, silakan diambil. Karena laci itu bukan tempat sampah, tapi tempat menyimpan buku. Sudah bersih? Nah, apa semua? Sudah, Pak. Sudah, Nah, Pak. sudah. Oke. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, Mel, silahkan dipimpin doanya. Tempat duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Terima kasih ketua kelas telah memimpin doa. Mudah-mudahan doa yang kita baca tadi membuat belajar kita hari ini menjadi amal ibadah dan dilancarkan sampai selesai nantinya. Baik, anak-anak Bapak semua, sebelum kita masuk belajar, siapa yang tidak hadir hari ini atau hadir semuanya? Hadir semuanya, Pak, yang tidak hadir, Pak. Yumeldi. Oh, Meldi, mana dia? Pak. Sakit katanya, Pak. Tadi ada suratnya, Pak. Sakit, Pak. Oh, sakit ya. Kita doakan ya, mudah-mudahan Meldi cepat sehat, besok bisa kumpul lagi bersama kita di dalam kelas. Sebelum kita masuk pembelajaran berikutnya, Pak ingin menanyakan, kira-kira materi minggu kemarin ada yang masih ingat? Pak. Ya, siapa? Silakan, siapa yang bisa? Angkat tangan. Iman kepada hari akhir, Pak. Iman kepada Iman kepada malaikat. Hari akhir. Malaikat. iya betul, Mel. Iman kepada malaikat. Ada berapa malaikat yang wajib kita ketahui? 10, Pak. Baik, dari yang disampaikan tadi berarti pelajaran minggu kemarin telah bisa dipahami. Untuk hari ini kita akan masuk pada pembelajaran yaitu tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Terdapat pada bab 6. Baik, Pak sampaikan. Untuk tujuan pembelajaran kita pada saat ini adalah pertama, kita mengetahui tentang larangan tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjauhi dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian bisa kita memahami apa-apa saja penyebab pergaulan bebas itu terjadi. Dan yang keempat adalah bagaimana upaya kita terhindar dari pergaulan bebas itu sendiri. Nah, sekarang Pak tampilkan sebuah video. SMA Negeri 1 Sipira, pelajaran sedang berlangsung. Ibu guru menjelaskan larangan pergaulan bebas. Anak-anak, kalian pasti sudah tahu kan belakangan ini teman-teman kalian di sekolah lain banyak yang hamil di luar nikah. Kalian tahu itu kenapa? Itu disebabkan karena pergaulan bebas. Ibu tegaskan kepada kalian untuk hati-hati dalam berpacaran ya. Jangan sampai kebablasan, taruhannya adalah masa depan kalian sendiri.
Aku ya gak mau masa depanku hancur. Aku kan bercita-cita ingin jadi pilot. Loh, itu Rina kenapa ya? Tidak seperti biasanya, pacarku terlihat lemas begitu. Apa dia sakit ya? Baik anak-anak, karena besok Sabtu dan Minggu kalian libur, tolong jaga pergaulan kalian. Ibu tidak ingin mendengar berita negatif tentang kalian di luar sana. Sampai jumpa hari Senin. Semua teman-teman kelas dan ibu guru pergi meninggalkan kelas, kecuali Joko dan pacarnya, Rina. Mereka masih berdiam di kelas. Sayang, kamu kenapa? Sedari pagi sampai pulang sekolah, kok kamu terlihat lemas? Kamu sakit ya? Joko, aku nggak tahu harus gimana. Aku nggak tahu harus cerita ke siapa lagi. Aku nggak percaya ini terjadi. Loh, kenapa Rina? Cerita sama aku sayang. Kamu punya masalah apa? Baik anak. Jok, aku hamil. Kamu harus tanggung jawab. Ini semua gara-gara kamu. Hah? Apa-apaan sih? Mana mungkin itu gara-gara aku? Kamu kan suka keluyuran ke sana kemari dan nongkrong sama cowok-cowok. Kamu gak usah aneh-aneh ya. Aku gak mau masa depan aku hancur gara-gara ini. Jok, senakal-nakalnya aku masih bisa menjaga diri. Tapi aku nggak bisa jaga diri aku ketika sama kamu, Jok. Baiklah. Aku akan tanggung jawab. Kamu sudah... Rina, kamu kan lagi sakit. Kalau lagi sakit pasti dong makan atau minum apapun rasanya tidak enak. Seperti ada pahit-pahitnya. Ayo habiskan minumannya biar kamu cepat sembuh. Iya, Joko, aku habiskan ya. Kamu masih berdiam. Jok, aku nggak bisa napas. Kepalaku pusing banget. Jok, ini kenapa? Tolong, Jok. Tolong, tolong. Pak, ada obat untuk panas. Dasar perempuan bodoh. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri, masa depanku tidak akan kubiarkan hancur. Aku ingin menjadi pilot. Sekarang nikmati penderitaanmu bersama anakmu itu. Selanjutnya akan kutekan perut Rina hingga semua makanan dan minuman yang baru dikonsumsi dalam perutnya keluar. Kujamin polisi yang melakukan otopsi tidak akan menemukan zat beracun di dalam tubuh Rina. Lalu aku akan menghilangkan jejak dengan cara menggantung tubuh Rina. Tak lupa sentuhan terakhirnya, letakkan tespek dekat tubuh Rina. Nah, selesai. Semua ini seolah-olah terjadi karena dia bunuh diri, bukan? Orang-orang akan menemui jasad Rina di hari Senin ketika masuk sekolah kembali. Semua jejak dijamin menghilang dan kalaupun ada akan sangat sulit menemukannya. Loh, kok pintu kelasnya digembok sih? Kelas ini kan gak pernah digembok pintunya. Lagian juga buat apa? Di dalamnya gak ada barang-barang berharga. Sapu, spidol, penghapus, dan peralatan lainnya kan selalu dibawa pulang sama bendahara kelas. Ya udah deh, aku tunggu teman-teman aja kali ya. Teman-teman yang lain mulai datang. Semakin banyak teman yang datang, mereka semakin tidak tahu siapa yang menggembok pintu tersebut. Hingga akhirnya Joko datang. Guys, gimana kalau kita hancurkan saja kuncinya? Ide bagus, Jok, coba aja. Hah, Rina, ya Allah, kenapa kamu bunuh diri? Hah, Rina? Guys, dia bunuh diri. Sepertinya dia tidak ingin ketahuan hamil. Lihat saja ada tespek di sana. Ya Allah, Rina, kamu mengandung anak siapa? Teman-teman sekelas tidak ada yang tahu kamu berhubungan sama siapa. Pacar kamu saja kami tidak tahu siapa. Kamu begitu tertutup orangnya kalau di kelas, Rina. Ini sih aku yakin dia pasti mengandung anak dari laki-laki yang suka nongkrong sama dia. Soalnya waktu aku pulang sekolah nih, sering lihat dia nongkrong gitu, guys. Hah? Ya Allah, Rina. Semuanya jangan ada yang masuk kelas. Tunggu polisi datang dan membereskan semua ini. Joko, tolong beritahu kepala sekolah kejadian ini dan minta untuk menghentikan segala kegiatan di sekolah. Baik, Bu. Beberapa saat kemudian, polisi datang dan melakukan olah TKP. Benar saja, polisi tidak menemukan adanya jejak pembunuhan. Sehingga polisi menyimpulkan bahwa Rina melakukan ini atas motif bunuh diri. Sementara sekolah diliburkan selama 1 minggu. Anak kok? Hei, Joko, kamu barusan bicara sendiri. Jadi kamu yang membunuh Rina. Kemudian polisi datang dan menjemput Joko di sekolah. Atas perbuatannya membunuh Rina, Joko divonis 20 tahun penjara. Tidak mungkin, masa depanku telah hancur. Nah, Pak semuanya, itulah video yang sudah kita lihat setelah bersama-sama tadi. Siapa yang bisa menyampaikan tentang isi video tersebut berkaitan materi kita pada hari ini tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina? Saya, Pak. Silakan, siapa yang bisa angkat tangannya? Saya Winda, Pak.
Ya, silakan Inda. Jadi dari dalam video tadi saya menyimpulkan Pak, hubungan tidak sah antara laki-laki dan perempuan yang dilaksanakan. Gini Pak, video itu menunjukkan bahwa seorang pelajar Pak yang melakukan perzinahan dan yang merasakan akibat buruknya si perempuan tadi. Dan bukan hanya perempuan tadi juga kena imbasnya, tetapi pihak lelakinya juga kena imbasnya, Pak. Oke, terima kasih Inda. Nah, bagus. Ada lagi yang lain yang bisa menyampaikan? Siapa? Mel? Nah, jadi dari video yang Pak tampilkan tadi eh, mengajarkan kepada kita Pak berhubungan dengan materi kita untuk menjaga pergaulan Pak. Jadi pergaulan muda-mudi tidak terlalu bebas Pak, sehingga tidak terjerumus kepada perzinahan Pak. Oke. Terima kasih Mel, bagus. Ya. Ada lagi satu orang lagi yang mau menyampaikan pendapatnya tentang video tadi? Ada, silakan. Pak, Ayah, silakan. Yora. dari video tadi mengajarkan kepada kita bahwa kita disuruh untuk menghindari pergaulan bebas, Pak. Nah, Ya. supaya masa depan kita bisa menjadi yang lebih baik atau lebih cerah. Karena dengan pergaulan bebas itu banyak dampak negatifnya, Pak. Seperti hamil di luar nikah. Nah, itu akan menyebabkan kehidupan kita di masa depan akan hancur, Pak. Nah, itu yang dapat saya tangkap dari video tadi, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya yang telah berpendapat menyampaikan tentang video yang Bapak tayangkan tadi. Berikutnya, Pak akan memberikan penjelasan tentang materi kita tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, ada kelihatan apa? Pak, Ada, ya. Ini dia materi kita pada hari ini pada bab 6 tentang menjauhi pergaulan bebas dan larangan mendekati zina. Ya, latar belakang membahas pergaulan bebas. Kemudian ada juga tentang adab berpakaian dengan segala konsekuensinya dan bagaimana menghindari pergaulan bebas itu sendiri dan menghindari zina itu sendiri. Nah, ini adalah dalil materi kita yaitu dalam surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat 2. Pak minta siapa yang mau membacakan surah Al-Isra ayat 32? Silakan. Saya, Pak. Ya, Bunda, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا الزنا إنه كان فحيشة وساء سبيلا صدق الله العظيم. Ya, bagus. Terima kasih Winda. Bagus suaranya. Satu lagi, ada yang mau membacakan surah An-Nur ayat 2? Baik, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma minata jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatan fi dinillah
عذابهما طائفة من المؤمنين صدق الله العظيم. Ya, bagus. Ya, Wika, bagus. Sudah lancar membaca Al-Qur'annya. Berikut kita lanjutkan. Ini adalah analisis isi kandungan Quran Surah Al-Isra ayat 32. Berikutnya dampak negatif pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pertama, melemahnya ketahanan iman. Nah, ini dampak kalau seseorang sudah bergaul secara bebas, maka ketahanan iman di dalam dirinya melemah. Yang kedua, malas untuk beribadah. Kemudian pergaulan lawan jenis yang permisif, adanya pelanggaran dengan mengkonsumsi minuman keras. Kemudian terjangkitnya penyakit kelamin atau HIV atau AIDS. Dan terakhir, terjadinya tindak kekerasan. Nah, manfaat dan hikmah menjauhi pergaulan bebas dan larangan mendekati zina. Pertama, terhindar dari penyakit kelamin. Yang kedua, terhindar dari perbuatan dosa. Yang ketiga, terhindar dari penyakit kelamin, ya sama dengan yang tadi. Yang keempat, terjaganya nama baik keluarga. Kalau seseorang sudah bergaul bebas, ya maka yang akan rusak itu tidak hanya dirinya sendiri. Dirinya rusak, keluarganya rusak. Kalau dia seorang pelajar, nama sekolahnya juga rusak. Tempat dia tinggal, nama tempat itu juga menjadi rusak. Kemudian terhindar dari aib yang memalukan. Kemudian yang terakhir, manfaatnya adalah jiwa dan raga tetap bersih. Nah, itulah Bapak materi tentang pergaulan bebas. Nah, dari materi yang Pak sampaikan tadi, untuk aktivitas kita bagi kepada 3 kelompok. Ya, Pak bagi kepada 3 kelompok. Nanti silahkan duduk berkelompok. Ya, masing-masing kelompok Pak minta ketuanya. Pertama, Winda kelompok 1. Yang kedua, Email kelompok 2. Kemudian yang ketiga, Wika. Apa yang dibahas? Nah, untuk kelompok 1 dari materi tadi silahkan dibahas, dicari penyebab pergaulan bebas dan perbuatan zina itu terjadi. Nah, apa-apa saja penyebabnya? Dari yang Pak sampaikan tadi, rasanya belum semuanya yang Pak sampaikan. Silahkan dicari. Yang kedua, kelompok 2 membahas tentang contoh-contoh pergaulan bebas. Nah, silakan cari contoh-contoh sebanyak-banyaknya. Maka ini termasuk pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dan kelompok 3 membahas tentang cara-cara menghindarinya. Apa trik, apa yang mesti kita lakukan agar kita terhindar dari pergaulan bebas itu sendiri. Nah, silakan duduk berkelompok. Masing-masing kelompok Pak kasih waktu 10 menit. Ya, baik. Waktu sudah berlalu. Pada Pak minta nanti kepada masing-masing kelompok untuk membacakan apa-apa saja yang sudah dibahas tadi, apa aja temuan yang sudah ditemukan. Menurut pendapat kami kelompok 3, cara menghindarinya yang pertama selektif dalam memilih teman, Pak. Oh ya. Pandai-pandai memilih teman. Jadi lingkungan pertemanan itu cukup berpengaruh, Pak, untuk kepada kita sendiri. Yang kedua, berpendirian kokoh. Dan yang ketiga, memperbanyak kegiatan positif, Pak. Yang keempat, ingat akan orang tua yang sudah bersusah payah menyekolahkan kita, yang sudah bersusah payah memberikan kita fasilitas-fasilitas supaya kita
belajar dengan baik. Yang kelima, mendekatkan diri kepada agama, Pak. Itu, Pak, menurut pendapat kami dari kelompok 3. Oke, sudah? Ya, Ya. terima kasih. Kita kasih A+ untuk kelompok 3 dulu. Ya, silakan. Siapa yang mau tampil lagi? Kelompok 2 juga Kelompok boleh. 1, Pak. Kelompok 1. Saya Kelompok 1. mewakili dari Ya, kelompok silakan. 1, Pak. Silakan. Jadi yang dari paparan Bapak sampaikan tadi, sebab-sebab dari pergaulan bebas itu, Pak. Pertama, kurangnya pendidikan agama dan moral. Minimnya pemahaman tentang nilai-nilai agama, contohnya, Pak, rendahnya kesadaran akan dampak negatif. Yang kedua, pengaruh media dan teknologi. Konten media yang tidak bagus, Pak. Kemudian lingkungan sosial yang negatif. Kurangnya perhatian orang tua, Pak. Hanya itu saja, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya, terima kasih. Bagus. Kita kasih juga A+ untuk kelompok 1. Ya. Kemudian kelompok terakhir. Silahkan. Ya Pak, kami dari perwakilan kelompok 2 dapat tugas mencari contoh-contoh pergaulan bebas, Pak. Ya. Ini yang kami temukan, yang dari hasil diskusi kami. Yang pertama contohnya adalah pacaran, Pak. Oke. Pacaran. Yang kedua, minum-minuman keras. Seperti Ya. es-batu ya Pak, bukan ya Pak ya. Seperti minuman alkohol, ya Pak. Yang ketiga yaitu tawuran, Pak. Bebas juga kan, Pak. Tawuran, selanjutnya memakai narkoba, sabu-sabu, lem banteng, capada, dan lain sebagainya, Pak. Nah, seterusnya di sekolah yang sering kita temukan bullying, mencaci maki teman-teman, gitu kan, Pak. Itu termasuk pergaulan tidak baik juga, Pak. Selanjutnya berpakaian yang terbuka bagi yang perempuan, Pak. Berpakaian tapi telanjang. Terima kasih, Pak. Itu diskusi kami, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok 2. Ya, bagus semuanya apa yang disampaikan oleh masing-masing kelompok, bahwa banyak penyebab dari pergaulan bebas itu. Kemudian sudah sampaikan juga contoh-contoh seperti apa pergaulan bebas itu. Kemudian tadi kelompok 3 juga sudah menyampaikan cara-cara menghindari agar terhindar dari pergaulan bebas itu sendiri. Ya, baik. Nampaknya sudah mulai memahami, sudah banyak yang paham materi kita hari ini. Kemudian kita bisa Pak kasih ini untuk latihannya. Silahkan dibuka buku paketnya halaman 70. Ya, kita coba untuk tes pengetahuan tentang materi larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ada di sana 10 soal, silahkan dijawab soal tersebut, soal pilihan ganda saja. Silahkan buat di kertas lembar, Pak kasih waktu lebih kurang 10 menit. Ya, silahkan masing-masing. Tidak ada yang melihat jawaban temannya. Nah, nanti Pak. jangan satu tempat duduk dengan temannya nilainya sama. Nah, ini Ya, Pak. ini tidak bisa Pak mengukur sudah sebagaimana pemahamannya tentang materi ini. Ya, silakan dibuat. Ya, Pak kasih waktu 10 menit. Pak. Sudah, Pak. Sudah? Wah. Ya, baik. Silakan dikumpulkan ke depan satu orang saja. Ketua kelas diambil punya temannya. Silakan dikumpulkan ke depan. Ya, Pak. Ini, Pak. Ya. Terima kasih. Baik, anak-anak Pak semuanya. Materi kita hari ini tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nanti
latihannya Pak periksa. Bagi yang sudah tuntas, berarti sudah dianggap sudah memahami materi ini. Namun bagi yang belum, nanti ada remedialnya. Untuk waktunya nanti Pak sampaikan. Ya, artinya belum sepenuhnya memahami materi tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, perlu Pak sampaikan bagaimana tentang belajar kita hari ini, menyenangkan atau bagaimana? Menyenangkan Pak, apalagi video yang Bapak tampilkan itu Pak, itu sangat menarik bagi kami tadi Pak. Nah, iya, alhamdulillah. Jadi ini materinya sangat-sangat berguna bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi masalahnya tentang pergaulan bebas. Ini yang sering terjadi di lingkungan di tempat kita sendiri. Ada lagi yang berpendapat? Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Atau masih kita lanjutkan atau kita lanjutkan minggu depan? Minggu depan, Pak. Oh iya, minggu depan saja. Boleh. Terakhir, ada yang mau menyimpulkan? Saya Pak. Ya, silakan Mel. Simpulkan Mel. Ya Pak, dari pembelajaran kita hari ini Pak, saya bisa mengambil kesimpulan Pak. Yang pertama tentang pergaulan bebas, di mana pergaulan bebas itu banyak dampak negatifnya daripada positifnya Pak. Nah, di mana akan merusak tatanan kehidupan dan masa depan kita ke depannya Pak. Nah, tadi contoh-contoh yang disajikan kami cari yaitu seperti merokok, berjudi, pacaran, nah itu kan Pak. Jadi itu pergaulan-pergaulan yang tidak baik yang harus dihindarkan Pak. Itu Pak, mungkin Pak. Oke, ya bagus. Ya, terima kasih. Saya menambahkan Pak. Ya, boleh. Silakan Winda, tambahkan. Saya menyimpulkan bahwa pergaulan bebas adalah perilaku menyimpang dari norma agama, Pak, sosial dan budaya yang seringkali membawa dampak buruk bagi individu maupun masyarakat. Contohnya, Pak, termasuk seks pranikah, kemudian penyalahgunaan narkoba dan tindakan asusila lainnya. Kemudian penyebabnya bisa meliputi kurangnya pemahaman agama, Pak, pada anak-anak remaja saat ini, Pak. Kemudian pengaruh lingkungan yang buruk, kurangnya penguasaan orang tua dan pergaulan tanpa batas, Pak. Hanya sekian kesimpulan dari saya, Pak. Oke, terima kasih Winda dan juga Emel telah menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Materi kita masih ini, cuman Pak minta dari ayat yang dalil tentang pembahasan ini tolong dihafal di rumah. Nah, karena minggu depan nanti Pak akan coba untuk mengambil nilai bacaan dan juga hafalan. Nah, jadi ayat ini silahkan dihafal di rumah. Baik, mungkin pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri, pada ketua kelas untuk berdoa kembali menutup pembelajaran kita pada hari ini. Silakan ketua kelas. Pak, teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Teman itu siap. Berdoa mulai. Ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Pak Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.